Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas filtered index. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu apa itu filter index. Nah, dimulai dari yang pertama, apa itu filter index? Nah, filter index ini dalam SQL itu berarti indeks on cluster yang mencangkup subset baris dalam tabel berdasarkan kondisi filter yang ditentukan. Nah, kondisi filternya ini biasanya berupa where. Nah, indeks ini memungkinkan kinerja gunanya itu biar lebih efisien dan ruang penyimpanannya itu lebih rendah karena hanya mengindeks data yang memenuhi filternya itu, kriterianya itu. Nah, biasanya filter indeks ini sangat berfungsi untuk misal ada dataset yang sangat besar. Nah, jadi kita nggak perlu membaca seluruh datasetnya, jadi kita cuma membaca dataset yang sudah difilter. Lalu kenapa kok harus menggunakan filter index? Ya karena kinerjanya yang lebih baik, efisiensi ruang dan pemeliharaan yang mudah. Nah, bisa di gonta-ganti. Kita bisa membuat indeks itu banyak. Lalu kapan kita harus menggunakan, bukan harus, kapan kita sebaiknya menggunakan filter index? Nah, contohnya, misal ada tabel yang datanya itu nggak kepake, ada tabel datanya yang kepake. Nah, daripada kita membaca data yang nggak kepake ini, mending kita filter dulu mana data yang kepake, misal data yang aktif. Gitu. Terus kondisi seleksi khusus, yaitu misal query yang sering diambil datanya pada satu kolom. Lalu selanjutnya peningkatan kinerja query. Nah, gara-gara yang dibaca ini cuman hasil yang ingin kita mau, nggak semuanya dibaca, maka query yang dihasilkan itu lebih efisien. Lalu cara menggunakan filter index itu gimana? Nah, di sini ada create index, terus namanya, terus ke tabel yang mana, terus eh, kolom yang kita indeks itu yang mana. Lalu untuk include ini, itu ada kolom-kolom pendukung saja. Lalu where quantity itu termasuk filter index yang kita mau. Nah, untuk include akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang include dari teman saya. Nah, oke yang pertama mengenal apa itu include dalam SQL statement. Nah, include adalah bagian dari perintah create index di SQL Server yang memungkinkan untuk mendapatkan kolom tambahan ke dalam indeks. Nah, kolom-kolom yang di-include tidak digunakan untuk pencarian tetapi disertakan dalam indeks untuk membuat operasi query lebih efisien dengan menghindari pengambilan data tambahan dari tabel utama, yaitu bookmark, lookup. Lalu, include tidak bisa digunakan untuk sorting. Maksudnya, nah, mengapa sih kita itu menggunakan include? Nah, yang pertama yaitu kinerja query lebih baik. Nah, di include ini akan mengurangi kebutuhan untuk lookup di tabel utama karena data yang diperlukan sudah ada dalam indeks. Lalu yang kedua ada optimasi ruang. Nah, di kolom yang di-include tidak perlu mengikuti aturan sorting dari kolom pengindeksan, sehingga lebih hemat ruang. Nah, selanjutnya yaitu ada fleksibilitas, yaitu membantu dalam mengoptimalkan query yang sering dijalankan dengan menghindari proses tambahan. Nah, kapan sih include dalam SQL statement itu digunakan? Nah, include digunakan saat kita ingin memastikan kolom tambahan tersedia di dalam indeks untuk meningkatkan kinerja query. Khususnya ketika kolom-kolom tersebut sering diminta dalam query tetapi tidak cocok sebagai kolom pengindeksan. Nah, bagaimana
sih menggunakan include. Nah, dalam contoh ini saya sudah membuat query-nya, yaitu indeks dibuat pada kolom quantity dan mengikuti inclusive kolom order line. Lalu ada description dan unit price. Nah, ini berarti bahwa query yang menyertakan quantity dalam kondisi where dapat mengambil nilai order line ID, description, dan unit price langsung dari indeks tanpa harus mencari nilai-nilai di tabel utama. Sebagai hasilnya, query dapat berjalan lebih cepat. Nah, lalu query ini bisa dieksekusi lebih cepat karena semua kolom yang dibutuhkan, yaitu order line ID, description, dan unit price, ada di dalam unit. Sehingga SQL Server tidak perlu mencari data tambahan di tabel utama. Dengan demikian, penggunaan include dalam pembuatan indeks membantu meningkatkan kinerja query dan efisien menggunakan indeks. Nah, saya akan langsung praktekkan aja buat filter indeks ini. Nah, oke, yang pertama kita run in dulu. Sudah lalu kita buat tabelnya. Eh, kita jadikan dua ya, yaitu untuk tes outline satu dan outline dua. Oke, yang kedua, yang satunya. Nah, awal-awal kita untuk coba untuk run query-nya tanpa menggunakan indeks. Jadi kita bisa tahu berapa 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 operator cost, input atau output cost, subtree cost, dan CPU cost. Oke, yang pertama ini tanpa indeks. Bisa dilihat eh, query yang tanpa menggunakan indeks mendapatkan estimasi operator cost besar 3,680. Oke, kita terus. Lalu in atau out cost-nya 3,425. Lalu ada eh, subtree cost-nya yaitu 3,68. Lalu CPU cost-nya mendapatkan nilai sebesar 0,254. Lalu kita coba untuk yang tes yang kedua. Nah, didapatkan operator cost besar 36763. Oke, sorry, maaf. 3676. Kurang lebih sama seperti yang tes satu. Untuk in atau out cost-nya 3,45. Lalu subtree cost-nya 3,676. Lalu CPU cost-nya dapat 0,254. Nah, lalu di sini kita akan buktikan eh, fungsi dari indeks terus. Indeks itu dalam query yang telah kita buat tadi. Kita coba untuk run yang pertama ini. Nah, ini kita yang pertama, saya tidak mengincludekan where, itu cuma indeks saja. Nah, coba execute. Nah, ini saya gunakan untuk order lines yang pertama. Nah, nah, bisa dilihat sudah mendapatkan perubahan yang signifikan pada estimasi operator cost-nya sebesar 0,789. Lalu in in out cost-nya 0,7. Lalu subtree cost-nya mendapatkan nilai sebesar 0,789.
Terus CPU cost-nya mendapatkan nilai sebesar 0,071. Nah, untuk yang tes kedua ini, kita akan menambahkan where, yaitu kuantiti sebesar lebih dari 50. Dan execute. Nah, lalu kita coba pada yang order lines yang kedua. Nah, bisa dilihat perbedaan pada operator cost-nya yaitu 0,268, lalu in out cost-nya 0,196, lalu selanjutnya ada CPU cost-nya 0,01, sorry. Lalu subtree cost-nya mendapatkan nilai sebesar 0,268. 0,268. Nah, bisa dilihat perbedaan yang sangat jauh signifikan terhadap query yang menggunakan tabel scanner manual dengan query yang menggunakan indeks. Nah, dalam indeks tersebut juga dibedakan lagi yang tes kedua ini saya lebih detailkan menggunakan where dan mendapatkan eh, nilai yang sangat optimal yaitu lebih kurang segini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, mari kita coba untuk kondisi yang berbeda. Atau misal ada studi kasus seperti ini. Nah, misalkan ada query yang lain. Sebelum itu mari kita coba yang sebelum di indeks. 3,68, 3,42. Tiga koma enam delapan dua. Terus untuk tes yang kedua, kita coba juga 367, 342, 367. Nah, setelah dicoba hasilnya identik dengan main query yang sebelumnya, yang tadi udah dicoba. Karena ya data yang kita gunakan ini menyeken seluruh tabel yang ada. Dan tabel yang kita gunakan itu sama. Nah, coba selanjutnya mari kita coba yang tadi kan grid index yang pertama, tes satu ini. Itu kan tidak difilter ya dengan where quantity lebih dari 50. Nah, mari kita coba misal kuantitinya kita balik, misal kurang dari 49. Oke. Kita catat estimate operator kursnya 1,95, 1,77, 1,95, 1,177. Oke. Nah, ini kan yang tidak memakai filter ya. Nah, kalau misal memakai filter, terus kita balik filternya, apa yang terjadi?
Oke. Nah, 367, 342, 367. Pak. Nah, jadi ternyata eh, jika kita sudah memberikan filter kepada indeks kita, tetapi ketika kita mau mengeksekut dengan suatu query dengan filter yang berbeda, maka query ini akan tetap bisa berjalan. Tetapi filternya ini tidak berguna atau indeksnya ini tidak berguna. Jadi gara-gara indeksnya ini nggak berguna, maka query ini akan men-scan seluruh tabel yang ada. Jadi identik dengan tes-tes yang yang sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, untuk yang eh, kita udah beri indeks tetapi tidak kita berikan filter, maka ibaratkan di sini kita memberikan filter baru di sini. Jadi hanya menyeken suatu kondisi yang mana itu kuantitinya kurang dari 49. Jadi tidak semua tabel itu di-scan. Nah, dari data-data yang telah kita peroleh ini, maka dapat dibuktikan kalau misal filter indeks itu dapat mengefisiensikan operation cost, terus subtree cost, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Oke, eh, itu dari filter indeks. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.